Bab 716 Reruntuhan Ibu Kota Kekaisaran. Di bawah kendali Si Feng, kedua level 52 tingkat 3 iblis dengan cepat menyapu semua tikus besar yang membatu di aula batu. Mengikuti suara jelas dari notifikasi sistem, cahaya keemasan meliputi Si Feng. Dia akhirnya mencapai level 36. Tanpa ragu, Si Feng menempatkan 10 poin atribut gratis yang baru saja dia dapatkan ke agility. Sebagian menebus hilangnya 25 agility yang sebelumnya dia derita. Tikus Petrified Giant adalah elit level 60, dan mereka menjatuhkan jarahan berharga. Selain beberapa bahan, mereka menjatuhkan banyak level 50 dan di atas peralatan umum dan perunggu. Di dunia luar, Si Feng harus menggiling lebih lama untuk mendapatkan begitu banyak barang. Buku keterampilan tingkat 2. Si Feng sedikit terkejut ketika dia mengambil sebuah buku yang dihiasi dengan sutra perak dari tumpukan. Dalam Guts Domain, mayoritas keterampilan dasar kelas dipelajari dari instruktur NPC, sementara beberapa keterampilan yang sedikit lebih kuat diperoleh dari pencarian. Adapun keterampilan tingkat tinggi, bagaimanapun, seseorang bisa mendapatkannya dengan memperdagangkan legacy skill point yang disediakan sistem. Tingkat 0 keterampilan umumnya dapat ditemukan di bidang atau ruang bawah tanah. Namun, tingkat 1 keterampilan praktis tidak pernah turun, meningkatkan kesulitan untuk mendapatkannya secara eksponensial. Sebenarnya, sebagian besar keterampilan tingkat 1 yang dijatuhkan monster bisa didapat dengan berdagang di poin keterampilan legasi. Jika seseorang memperoleh keterampilan seperti itu dari monster, mereka tidak perlu membuang poin warisan mereka untuk membuka kata keterampilan dan bisa menghabiskan poin untuk mempelajari keterampilan lainnya. Keterampilan tier 1 biasanya biaya 2 poin keterampilan legasi untuk belajar. Sementara itu, pemain hanya memperoleh 1 poin untuk setiap 3 level. Oleh karena itu, seorang pemain harus naik level 6 kali untuk mempelajari keterampilan tier 1 biasa. Jika tingkat 1 keterampilan sudah sangat mahal, tidak perlu menyebutkan tingkat 2 keterampilan. Bahkan tingkat keterampilan 2 yang paling umum harganya 4 poin keterampilan legasi. Seseorang harus naik level 12 kali untuk mempelajarinya. Karenanya, di domain dewa, buku keterampilan sangat berharga. Saat ini, tarif untuk buku keterampilan tier 1 biasa bahkan bisa menyaingi peralatan Fine Gold level 30. Jika itu adalah skill tier 1 yang kuat seperti Life Saving, AOE Attack, Control Removal, atau Burst Type Skill Book. Tidak ada yang akan menjualnya bahkan untuk harga senjata hitam emas level 30, apalagi apapun peringkat Gold Fine. Senjata dan peralatan akan dibuang saat pemain bertambah level. Namun, keterampilan tidak mau. Tidak ada yang akan mengeluh tentang keterampilan terlalu banyak. Drop rate buku keterampilan tier 1 di Hell Mode Tim Dungeon skala besar kira-kira 2%. Namun, dalam dungeon tim mode Hell skala besar yang berada di level 50 dan di atasnya, drop rate buku keterampilan tier 2 kurang dari 0,3%. Memperoleh satu sebagian besar karena keberuntungan. Oleh karena itu, Si Feng tercengang ketika dia menyadari bahwa tikus yang membatu telah menjatuhkan buku keterampilan tier 2. Si Feng memeriksa skill book, menemukan bahwa itu adalah level 2 General Melee Skill, Dark Ghost. Hantu Kegelapan, tingkat 2 keterampilan. Bagi diri kamu menjadi 4 dan serang secara bersamaan. Setiap doppelganger memberikan 100% kerusakan pada tubuh utama. Durasi 4 detik, cooldown, 2 menit. Persyaratan tingkat, kelas tier 2 atau lebih tinggi. Aku ingat seseorang bertukar skill hantu gelap ini dengan item epic dengan atribut yang relatif baik di masa lalu. Aku tidak pernah berpikir aku akan menemukannya di sini. Si Feng terdiam. Buku keterampilan umum jauh lebih berharga daripada buku keterampilan kelas karena mereka dapat digunakan dalam berbagai pertempuran. Itu terutama berlaku untuk keterampilan hantu kegelapan ini. Jika dia tiba-tiba membagi dirinya menjadi 4 salinan identik, siapa yang berani mendekatinya dengan santai? Oleh karena itu, di antara keterampilan umum tingkat 2, Dark Ghost peringkat relatif dekat bagian atas. Banyak pemain jarak dekat telah mencari keterampilan ini. Jika digunakan pada saat yang genting, skill dapat mengubah gelombang pertempuran. Sayang sekali aku belum bisa mempelajarinya. Aku harus menunggu sampai mencapai tingkat 2.
Si Feng menyelipkan buku keterampilan hantu gelap dengan puas. Dia kemudian mengarahkan Tier 3 Demons untuk maju. Lantai bawah tanah kedua seperti labirin besar. Bahkan dengan peta di tangan, Si Feng memiliki waktu yang sangat sulit untuk melewatinya. Sepanjang perjalanannya, dia sesekali akan menemukan sarang tikus petrified. Ketika dia bertemu dengan pertemuan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain untuk berhenti dan membersihkan sarangnya. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi lebih jauh. Selain itu, karena masalah membatu, menjadi jauh lebih sulit untuk mengendalikan iblis tier 3 yang menahan tikus raksasa. Pada akhirnya, Si Feng menyerah pada demon tingkat 3 sama sekali dan membiarkan tikus raksasa menyerang itu. Dengan HP demon level 3 dan life bloom Si Feng, raksasa petrified rat tidak akan pernah membunuhnya. Meskipun membunuh tikus itu memakan waktu, fakta bahwa elit ini bisa menjatuhkan buku keterampilan tier 2 memotivasi Si Feng. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Sementara Si Feng menjelajahi lantai bawah tanah kedua naga, ia menginstruksikan Legiun Dewa Gelap, yang telah berlatih selama ini, mengambil tindakan. Menggali lebih dalam ke dalam pegunungan Stone Claw. Sebagai dungeon regional mode Asura, pegunungan Stone Claw agak istimewa. Tidak hanya monster di dalam dungeon yang lebih kuat, tapi rampasannya juga lebih baik daripada di tempat lain. Para monster juga menjatuhkan kristal sihir. Lebih penting lagi, monster menjatuhkan barrier crystal balls. Jika seseorang mengumpulkan cukup banyak barrier crystal balls, mereka dapat menggunakannya untuk membentuk penghalang. Penghalang akan menekan kekuatan musuh yang terkandung. Itu seperti Demon Suppressing Barrier yang digunakan tim Blue Frost ketika mereka menghadapi level 40 Great Lord Noya. Penghalang itu telah sangat mengurangi kekuatan tempur Noya, membuatnya jauh lebih mudah untuk menyerang Tuan Besar. Barrier Crystal Balls serupa dalam aspek ini. Hanya saja, Barrier Crystal Balls agak berbeda dari Magic Scrolls. Secara umum, Magic Scrolls adalah item sekali pakai. Barrier Crystal Balls, bagaimanapun, dapat digunakan beberapa kali. Hanya saja, setiap penggunaan akan menghabiskan banyak kristal ajaib. Selama tahap awal domain dewa, pemain memiliki level rendah dan level rendah. Oleh karena itu, sebagian besar merasa tidak berdaya melawan bahkan monster peringkat tertinggi, belum lagi Tuan Besar. Merampok monster-monster ini hanya membutuhkan terlalu banyak dari pemain pada tahap permainan ini. Mungkin sistem Dewa Utama telah mempertimbangkan ini, karena kekuatan pemain terbatas, satu-satunya cara untuk mengalahkan bos peringkat Grand Lord ini adalah dengan menekan kekuatan mereka. Namun, selain dari pencarian, praktis tidak ada metode atau alat yang bisa menekan monster tingkat bos. Atasan tim Dungeen skala besar telah menjadi penghalang bagi banyak guild besar. Namun, setelah pegunungan Stone Claw muncul, berbagai persekutuan telah menemukan bola kristal penghalang di wilayah dalam dungeon. Ini telah memungkinkan persekutuan untuk mengurangi kesulitan tim dungeon skala besar, secara signifikan meningkatkan kecepatan serangan mereka. Persekutuan hanya memiliki sejumlah ahli yang terbatas. Biasanya, hanya para ahli ini yang hampir tidak bisa membersihkan tim dungeon skala besar. Tim Dungeen skala besar juga memiliki kali cooldown. Oleh karena itu, ini mengakibatkan kelangkaan peralatan tingkat atas. Namun, jika persekutuan dapat menurunkan kesulitan tim dungeon skala besar dan memungkinkan pemain yang tidak cukup ahli untuk membersihkannya, akuisisi peralatan tingkat atas secara alami akan meroket. Si Feng tidak percaya diri dalam berurusan dengan bunga 7 dosa secara memadai. Namun, melawan aliansi Star, ia memiliki banyak kepercayaan diri. Metode terbaik untuk menghancurkan Star Alliance dengan cepat adalah dengan meningkatkan kekuatan keseluruhan Zero Wing. Lagi pula, pertarungan antar guild tidak bisa diselesaikan oleh seorang individu. Saat ini, berbagai perserikatan besar sedang menggiling di daerah luar pegunungan Stone Claw. Mereka menghindari wilayah bagian dalam karena mereka menganggap bahayanya lebih tinggi daripada hadiah potensial. Bunga 7 dosa sudah bersiap untuk berurusan dengan Zero Wing. Namun, tidak bijaksana bagi Si Feng untuk mengirim pasukan utama ke pegunungan Stone Claw. Tapi itu cerita yang berbeda untuk Legiun Dewa Kegelapan. Awalnya, anggota Dark Gods Legion sudah kuat sebagai individu.
Setelah memperhitungkan kekuatan kegelapan, mereka dapat dengan mudah menjelajah ke wilayah bagian dalam pegunungan Stoneclaw untuk mendapatkan bola kristal penghalang. Di bawah perintah Si Feng, Legiun Dewa Kegelapan tidak kesulitan memperoleh beberapa lusin bola kristal penghalang. Ini cukup untuk mengalahkan beberapa tim beranggotakan 100 orang untuk menyerang penjara Frost mode keras. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah seharian melakukan perjalanan melalui lantai 2, Si Feng akhirnya tiba di tangga menuju lantai bawah. Sementara itu, Si Feng sudah level 37. Dia telah sepenuhnya memulihkan 25 agility yang telah dia hilangkan. Kaki Si Feng instan mendarat di tangga, pemandangan di depannya berubah. Dia diangkut ke kota yang tertutup kabut. Suara notifikasi sistem tiba-tiba mencapai telinganya. Sistem, kamu telah menemukan reruntuhan ibu kota kekaisaran. Bab 717 Tabu City. Kepadatan mana di sini sangat intens. Berdiri dalam kabut, Si Feng tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi jernih dan halus. Dia bisa melihat warna asli kabut. Dalam Guts Domain, ketika pemain menemukan diri mereka di tempat-tempat dengan kepadatan mana yang tinggi, pikiran mereka akan jernih dan mereka akan merasa lebih energik. Ini sangat membantu dalam peningkatan tingkat penyelesaian keterampilan dan teknik tempur mereka. Dengan kepadatan mana yang tinggi, dorongan yang bisa didapatkan di area ini tidak kurang dari 100 berry wine. Jika pemain bertarung dan naik level di sini, mereka bisa melihat peningkatan setidaknya 5 atau 6 kali lebih cepat. Sangat disayangkan bahwa daerah ini tidak mudah diakses. Ketika Si Feng membuka antarmuka sistemnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa kontak dengan dunia luar sama sekali. Dia juga menemukan mayat hidup berkeliaran di jalan-jalan kota tak bernyawa. Untungnya, levelnya tidak terlalu tinggi. Penderitaan jiwa, mayat hidup, peringkat elit, level 60, HP 450.000 per 450.000. Goal, mati, elit khusus, level 60, HP 700.000 per 700.000. Jiwa dan goal penderitaan yang setengah transparan berkeliaran di kota ini tidak terlalu banyak. Pihak level 60 harus bisa menangani monster ini dengan sangat mudah. Apakah itu naik level atau meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan seseorang, menggiling monster di sini akan bermanfaat. Setelah memeriksa sekelilingnya sebentar, Si Feng mengeluarkan gulir isolasi dan menggunakannya. Dia kemudian turun dari atap dengan hati-hati dan menuju ke istana yang ditunjukkan pada peta. Kota itu sudah lama mati. Si Feng bisa melihat berbagai patung menghantui jalan-jalan kota. Patung-patung ini semuanya adalah warga negara yang telah menerima kutukan. Namun, tidak mungkin membunuh para andit itu akan mengangkat kutukan. Si Feng harus berurusan dengan masalah pada sumbernya. Berdasarkan pemahaman Si Feng tentang Thunder Base Empire, hanya satu orang yang mampu mengutuk seluruh kota. Kaisar Guntur Kaiser. Kaisar telah menjadi pedang-pedang tingkat 5. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi dewa tingkat 6. Sayangnya, itu sudah sangat dekat, namun sejauh ini. Bagi para pemain, promosi dari kelas tier 5 ke tier 6 membutuhkan peluang, keberuntungan, dan kekuatan besar. Bahkan lebih untuk NPC. Sebagai contoh, di masa lalu, bahkan Kite penjaga emas gelap, dengan potensinya yang besar, hanya bisa dipromosikan ke tingkat 5. Praktis mustahil baginya untuk mencapai ranah tingkat 6. Menurut legenda, untuk mengejar kehidupan abadi, Kaisar telah memobilisasi kerajaannya untuk melakukan hal yang tabu. Melihat itu sekarang, sangat mungkin bahwa kata tabu terkait dengan kutukan yang saat ini menjangkiti ibu kota kekaisaran. Sial, kota ini sudah hancur, jadi mengapa masih ada penjaga? Si Feng berdiri di atap sebuah bangunan yang berjarak 1 jalan dari istana. Matanya terkunci pada penjaga mekanis yang ditempatkan di kedua sisi gerbang istana. Penjaga binatang guntur. Grand Lord, level 200. HP. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Garis miring tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Level Thunder Base Guard terlalu tinggi, jadi Si Feng tidak bisa melihat berapa banyak HP yang mereka miliki. Namun, dia bisa mengkonfirmasi satu hal, HP mereka sangat tinggi. Biasanya, Grand Lords memiliki 6 bilah HP yang ditampilkan. The Thunder Beast punya 10.
Selain itu, ada total 8 penjaga petir guntur. Kekuatan Thunder Base Empire membuat Si Feng takjub. Si Feng telah mengunjungi banyak kerajaan sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat penjaga mekanik yang sangat kuat. Istana juga dilindungi oleh arai sihir. Untuk memasuki istana, Si Feng harus menghancurkan arai sihir atau masuk melalui gerbang depan. Opsi pertama untuk menghancurkan arai sihir itu jelas tidak realistis. Bahkan dewa tingkat 6 akan kesulitan menghancurkan arai sihir yang membawa mana yang padat, belum lagi pendekar pedang tingkat 1 seperti Si Feng. Namun, masuk melalui gerbang utama juga tidak realistis. Bahkan kelas level 200 tier 4 tidak akan berani memprovokasi 8 Grand Lords level 200 secara bersamaan. Si Feng hanya seorang pendekar tingkat 37 tingkat 1, penjaga petir guntur akan mengirimnya untuk dilupakan jauh sebelum dia mencapai gerbang istana. Si Feng telah berpikir untuk menggunakan tier 3 Demon sebagai umpan. Namun, karena perbedaan level, daripada memikat pengawal, dia mungkin menarik agro pengawal sendiri. Apakah aku harus menyerah begitu saja? Si Feng frustrasi. Dia mengamati sekelilingnya dengan harapan menemukan solusi. Setelah menonton dari atap selama beberapa waktu, Si Feng tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik. Ada banyak andit berkeliaran di jalan-jalan di depan istana. Namun, tidak ada satupun penderitaan jiwa yang datang dalam jarak 200 meter dari gerbang istana. Hanya beberapa ghouls yang akan berkeliaran di dekat mereka. Sementara itu, ketika beberapa ghoul dan jiwa penderitaan sesekali mencoba berkeliaran ke gerbang, petugas Guntur Base menaklukkan mereka segera. Hanya beberapa ghoul yang tersisa yang tidak terluka. Pengawal binatang guntur harus benar-benar netral. Mereka harus menganggap pemain dan monster sebagai musuh. Jadi mengapa beberapa hantu itu aman? Si Feng sangat ingin tahu. Dia bahkan memanggil iblis tier 3, mengarahkannya untuk menangkap beberapa ghoul dari tempat lain dan melemparkan monster ke arah gerbang utama. Tanpa kecuali, pengawal binatang guntur memusnahkan setiap ghoul. Ini menarik. Si Feng tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat beberapa ghoul berkeliaran di depan gerbang. Dia kemudian mengarahkan tier 3 Demon untuk bersembunyi dan menunggu beberapa ghouls berkeliaran keluar dari area terlarang. Menit dan detik berlalu dengan cepat. Namun, Si Feng tidak terburu-buru. Bagi Si Feng, yang telah melakukan banyak petualangan dan pencarian di domain dewa, kesabaran adalah fondasi kesuksesan. Setelah lebih dari 1 jam, ghoul akhirnya keluar dari area terbatas 200 halaman. Seperti elang yang sedang berburu mangsanya, Si Feng mengarahkan tier 3 Demon untuk menangkap ghoul. Tidak peduli seberapa keras ghoul menyerang dan berjuang, itu tidak dapat membebaskan diri dari genggaman iblis. Dengan kepakan sayap hitamnya, iblis menempatkan lebih banyak jarak antara dirinya dan area terbatas. Demon tingkat 3 kemudian membawa ghoul ke hadapan Si Feng, tangannya mencengkeram ghoul dengan erat, mencegah elit khusus bergerak. Sementara itu, Si Feng mengaktifkan mata maha tahu untuk memeriksa apa yang membedakan ghoul ini dari yang lain. Ghoul benar-benar mampu mencegah bahkan penjaga binatang guntur menyerang itu. Ghoul telah bermutasi dari mayat manusia. Itu masih mengenakan pakaian bangsawan yang telah dikenakannya dalam kehidupan. Ada para bangsawan di antara ghoul yang pengawal bunuh. Mungkinkah ghoul ini memiliki peringkat yang lebih tinggi saat masih hidup? Setelah mengamati ghoul selama beberapa waktu, Si Feng gagal menemukan petunjuk. Namun, dia tidak percaya bahwa sistem dewa utama akan membuatnya menyelesaikan pencarian tingkat tinggi ini tanpa alasan yang baik. Untuk pencarian di peta level 60, bahkan quest legendaris, pemain level 60 harus bisa menyelesaikannya. Namun, bahkan pemain level 200 tidak akan bisa melewati Thunder Base Guard sebelum dia, apalagi pemain level 60. Paling tidak, dibutuhkan tim yang terdiri dari 10 pemain level 4 tier 200 untuk mengalahkan mereka. Lupakan. Mari bunuh itu sebagai percobaan. Bagaimanapun, ada beberapa goals lagi yang bisa aku coba. Pada akhirnya, gagal menemukan kekhasan, Si Feng meminta iblis tier 3 menghabisi goal ini. Ketika goal meninggal, itu berubah menjadi seikat daging dan cairan hijau. Itu juga menjatuhkan beberapa koin perak dan beberapa item lainnya. Penjarahannya tidak berbeda dengan goal Si Feng yang telah terbunuh sebelumnya. Hah,
Ini adalah bab 718 Grinding Mastery Points. Di antara jarahan Goal, Si Feng menemukan item yang dia kenal dengan relatif. Buku penguasaan. Item ini sangat langka dan akan memberi para pemain poin penguasaan gratis. Biasanya, itu hanya bisa diperoleh dari peti harta atau pencarian. Ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat item ini jatuh dari elit khusus. Penguasaan pedang satu tangan Si Feng sudah menjadi pedang dasar. Penguasaan meningkatkan kerusakannya dengan pedang satu tangan sebesar 30%. Pada tahap permainan ini, bahkan untuk para ahli yang kuat, menjadi pendekar pedang tingkat tinggi sangat mengesankan, menerima peningkatan kerusakan 20%. Mayoritas pemain ahli dalam Guts Domain saat ini terjebak sebagai swordsman menengah. Buku penguasaan perunggu, ya? Si Feng agak kecewa setelah dia memeriksa informasi buku penguasaan. Jika itu adalah buku penguasaan besi misterius, dia mungkin bisa menjadi master pedang menengah saat ini. Saat digunakan, buku penguasaan perunggu dapat memberi pemain 5 hingga 25 poin penguasaan gratis, secara signifikan lebih sedikit dari 10 hingga 50 poin buku penguasaan besi misterius. Master pedang dasar membutuhkan 150 poin penguasaan. Master pedang menengah membutuhkan 200 poin penguasaan. Jika dia beruntung dengan buku penguasaan besi misterius, setelah memasukkan poin penguasaan gratis yang sebelumnya terakumulasi, dia mungkin telah mencapai promosi ke master pedang menengah segera. Di master pedang menengah, penguasaan akan meningkatkan kerusakan Si Feng dengan pedang satu tangan sebesar 40%. Ini adalah peningkatan yang signifikan bagi pemain manapun, belum lagi Si Feng. Si Feng kemudian menggunakan buku penguasaan perunggu, memperoleh 9 poin penguasaan gratis. Menambahkan ini ke apa yang sudah dia kumpulkan, dia memiliki 177 poin penguasaan. Dia hanya berjarak 23 poin dari ambang batas 200 poin. Aku ingin tahu apakah semua goal yang tersisa akan menjatuhkan buku penguasaan juga? Si Feng tidak bisa membantu tetapi harapannya naik. Dia kemudian mengarahkan Demon tingkat 3 untuk menunggu di luar area terlarang sambil mengendalikan Demon tier 3 lainnya untuk membunuh goal di dekatnya. Saat ini ada 3 hantu lagi dalam jarak 200 meter dari istana. Namun, Si Feng tidak berani memancing mereka pergi begitu saja. Dia terlalu rendah levelnya. Sebuah kesalahan tunggal mungkin menarik perhatian pengawal petir guntur. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Karenanya, dia tidak bisa mengambil risiko ini. Saat Si Feng menunggu waktunya dengan tenang, terus mengurangi populasi goal. Dia telah memperoleh 1 buku penguasaan perunggu untuk kira-kira setiap 50 goal yang dia bunuh. Ini memberi Si Feng ide yang bagus untuk memperkuat dirinya dan persekutuannya. Saat ini, para pemain Guts Domain tidak terlalu fokus pada peningkatan master senjata mereka. Namun, begitu pemain mencapai level yang cukup tinggi, mereka akan menemukan peningkatan kekuatan besar yang diberikan mastery. Sebagai master pedang menengah, kerusakan Si Feng dengan pedang satu tangan akan meningkat sebesar 40%. Sebagai master pedang tingkat lanjut, kerusakan bonus itu akan meningkat hingga 50%. Jika Si Feng bisa melangkah lebih jauh dan meningkatkan penguasaannya ke Raja Pedang Dasar, kerusakan bonusnya dengan pedang satu tangan akan naik menjadi 80%. 2 atau 3 peralatan tambahan tidak dapat menjembatani celah kerusakan 30%. Karenanya, di antara banyak pertarungan paup yang terjadi di Guts Domain, meskipun kedua belah pihak hampir sama dalam hal teknik, pemain dengan atribut superior kadang-kadang akan merasakan kekalahan. Ini adalah hasil dari perbedaan tingkat penguasaan. Jika dia bisa meningkatkan level penguasaan eselon atas persekutuan, mereka akan memiliki waktu yang lebih mudah mengatasi para pembunuh bunga 7 dosa. Namun, akan sangat sulit untuk meningkatkan penguasaan seseorang ke standar Sword King. Untuk mencapai standar master pedang tingkat lanjut, seseorang membutuhkan total 300 poin penguasaan. Sementara itu, Basic Sword King membutuhkan 450 poin penguasaan, yang 3 kali lipat dari master pedang dasar. Saat Si Feng menggiling goals sambil menunggu goals di dalam area terlarang untuk menjelajah, keributan besar terjadi di Star Moon City. The Secret Pavilions Guild Residence telah muncul di Stone Forest Town. Ini adalah persekutuan asing kedua yang mendirikan tempat persekutuan di kota setelah Ouroboros.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ouroboros hanya menerima perawatan seperti itu karena aliansinya dengan Zero Wing. Namun, bagaimana dengan paviliun rahasia? Apakah mereka sekutu juga? Ketika berbagai guild besar mempertimbangkan kemungkinan aliansi antara Zero Wing dan Secret Pavilion, mereka mulai mempertimbangkan kembali bagaimana mereka memperlakukan Zero Wing. The Secret Pavilion adalah eksistensi masif di dunia game virtual. Meskipun tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara guild, tidak ada yang berani meremehkan pavilion. Bahkan Super Guild melangkah dengan ringan ketika berada di sekitar pavilion. Sekarang setelah pavilion rahasia menduduki Stone Forest Town, persekutuan, yang awalnya bercita-cita untuk mendapatkan kota itu, harus mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Sebelumnya, karena guild kelas 1 seperti Star Alliance telah memimpin, berbagai guild di Star Moon Kingdom telah mendapatkan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan Zero Wing. Namun, ada perbedaan besar antara Star Alliance dan Secret Pavilion. Bertanding atas kota hutan batu dengan pavilion rahasia adalah bunuh diri. Di dalam persekutuan aliansi Star Alliance. Ungu, apakah kamu sudah menyelidiki masalah tentang Secret Pavilion? Hubungan seperti apa yang dimiliki Zero Wing dengan pavilion? Galaxy Pass, yang menduduki tahta pemimpin persekutuan, bertanya ketika dia berbalik ke mata ungu. Awalnya, Galaxy Pass berada dalam suasana riang karena ia baru saja menerima rare quest tingkat tinggi. Namun, ketika dia bersiap untuk menyelesaikannya, dia telah menerima berita yang sangat menyedihkan ini. Oleh karena itu, untuk memahami situasi ini, dia menyerukan pertemuan darurat guild. Selain menjadi salah satu pejuang top Star Alliance, Purple Eye juga merupakan salah satu manajer informasi persekutuan. Purple Eye juga memiliki beberapa koneksi khusus miliknya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang bahkan Star Alliance tidak bisa mendapatkannya. Makanya, Galaxy Pass langsung bertanya kepada Purple Eye. Menurut penyelidikan, pavilion rahasia tidak bersekutu dengan Zero Wing, kata Purple Eye lembut. Namun, pavilion tampaknya telah melakukan perdagangan internal dengan Zero Wing. Mengenai apa yang telah dipertukarkan oleh dua guild, bahkan sumber-sumberku tidak bisa mengungkap itu. Petik 2. Perdagangan. Galaxy Pass mengerutkan kening. Api hitam benar-benar tahu bagaimana cara mengejutkan orang. The Secret Pavilion tidak mudah berdagang dengan orang lain. Untuk jaga-jaga, memperlambat tindakan kita terhadap Zero Wing. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Zero Wing. Biarkan Open Source Corporation berurusan dengan mereka. Petik 2. Meskipun Star Alliance memiliki pembiayaan OSC, itu tidak berarti persekutuan akan mengorbankan dirinya sendiri untuk korporasi. Di wilayah terluar pegunungan Stone Claw Salju, sekarang pavilion rahasia telah mendirikan tempat tinggal persekutuan di kota hutan Stone. Galaxy Pass pasti sangat kesal. Zhao Yueru tidak bisa menahan senyum ketika dia membaca laporan yang baru saja dia terima. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya bagaimana Big Brother Black Flame mengaturnya. Dia sebenarnya bertali di pavilion rahasia. Selama pavilion campur tangan, Star Alliance tidak berdaya di pegunungan Stone Claw. Petik 2. Masih terlalu dini untuk menentukan apapun. Tidak ada yang tahu persis apa yang ditukar oleh Secret Pavilion dengan Zero Wing. Jika Secret Pavilion benar-benar bersedia membantu Zero Wing, itu akan sudah menyatakan Zero Wing sebagai sekutunya daripada membiarkan situasinya tetap tidak pasti. Namun, tebakan aku adalah bahwa aliansi Star tidak akan bertindak secara drastis dalam waktu dekat karena takut akan pavilion. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk merebut beberapa area sumber daya tinggi yang saat ini ditempati oleh aliansi, Gentle Snow menyatakan niatnya setelah memeriksa laporan tersebut. Karena pendanaan dari Open Source Corporation, Star Alliance telah tumbuh secara signifikan lebih kuat selama beberapa hari terakhir. Mereka berdua mendapatkan anggota baru dan meningkatkan kualitas peralatan anggota mereka. Itu benar terutama untuk consumables yang disediakan guild untuk para anggotanya. Ouroboros tidak punya peluang melawan Star Alliance. Situasi ini memungkinkan Star Alliance untuk menduduki banyak daerah sumber daya tinggi di wilayah luar pegunungan Stone Claw. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mencuri area-area dengan sumber daya tinggi. Tanda hubung.
Sekelompok pemain berjubah hitam telah berkumpul di dalam bar di kota hutan batu. Para pemain ini semuanya sangat berlevel tinggi, dengan yang terendah di antara mereka adalah level 34. Pada daftar ranking Star Moon Kingdom, mereka semua bisa berada di peringkat 10 besar. Dengan kehadiran mereka sendiri, orang-orang ini telah menyebabkan rasa dingin menyapu bar, menyebabkan pemain lain di sekitar mereka menggigil ketakutan. Para pemain ini memiliki kesamaan, mereka semua adalah pemain independen. Tidak satu pun dari mereka yang termasuk anggota guild. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah perak memasuki bar, langsung memecah kesunyian. Sekelompok pemain berjubah berdiri memperhatikan kedatangan pria ini, mengawasinya dengan serius. Tak satu pun dari mereka yang berani menunjukkan rasa tidak hormat. Semuanya, bersiap-siaplah. Open Source Corporation sudah mulai gelisah. Bab 719 Penguasaan Skyrockets. Reruntuhan ibu kota kekaisaran. Di jalan-jalan yang penuh dengan mayat hidup yang berkeliaran, si Feng mengendalikan tier 3 demon untuk membantai Ghouls. Namun, keberadaan Ghouls cukup langka, dan setelah membersihkan beberapa jalan di sekitar istana, si Feng hanya memperoleh 4 buku penguasaan perunggu. Bar XP-nya, di sisi lain, telah meningkat secara signifikan. Saat ini, dia berada di 53% dari level 37. Paling-paling dia perlu menggiling untuk 1 hari atau lebih untuk mencapai level 38. Tepat setelah si Feng membunuh Ghoul terakhir dalam area terbatas 200 halaman. Cahaya keemasan lolos dari tubuh Ghoul ini dan terbang ke arah langit. Setelah cahaya keemasan menghilang, sinar emas menembak ke tubuh si Feng. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar oleh telinga si Feng. Sistem, kamu telah membebaskan jiwa yang terikat dan telah menerima berkat dari orang mati. Untuk setiap Ghoul yang kamu bunuh, kamu akan meningkatkan reputasi Empire Base Empire kamu dengan 1 poin. Membunuh hantu meningkatkan reputasi aku dengan kekaisaran? Si Feng tiba-tiba mengerti bagaimana dia bisa memasuki istana. Seseorang tidak bisa dengan mudah mendekati istana kerajaan atau kerajaan. Yang pertama membutuhkan sejumlah reputasi. Sayangnya, baik reputasi kerajaan maupun kerajaan tidak mudah diperoleh. Secara umum, seseorang harus menyelesaikan pencarian khusus atau mendapatkan ruang bawah tanah tim pertama untuk mendapatkan reputasi untuk kerajaan atau kerajaan. Penjaga binatang guntur ini adalah boneka mekanik. Mereka hanya akan melaksanakan perintah yang telah diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, jika si Feng memiliki reputasi yang cukup dengan kekaisaran, dia bisa berjalan ke istana tanpa halangan. Sementara itu, jika seseorang ingin memasuki istana kerajaan, mereka harus menjadi kaun terlebih dahulu. Adapun istana kerajaan, seseorang harus menjadi markis. Menjadi markis diperlukan 5.000 poin reputasi. Biasanya, akan sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak reputasi. Sekarang, bagaimanapun, si Feng hanya perlu membunuh Ghouls. Dengan ini, akan jauh lebih mudah untuk naik ke pangkat markis. Tidak heran pencarian ini memiliki batas waktu 10 hari. Ternyata aku harus membunuh 5.000 Ghouls. Si Feng mulai memahami batas waktu pencarian. Ghoul adalah elit khusus level 60. Selain itu, ada juga banyak penderitaan jiwa yang menghalangi. Si Feng tidak punya pilihan selain membunuh monster elit saat berburu hantu. Bahkan ahli biasa level 60 harus menghabiskan waktu cukup lama untuk membunuh elit khusus level 60. Masing-masing dapat memakan waktu mulai dari 7 hingga lebih dari selusin menit tergantung pada kekuatan ahli. Pada kecepatan itu, bahkan dengan 10 hari, mereka tidak akan bisa membunuh 5.000 Ghouls. Bagi si Feng, ini bukan masalah. Satu level 52 tingkat 3 iblis membutuhkan waktu lebih sedikit untuk membunuh Ghoul daripada tim 20 orang. Untungnya, si Feng bisa mengendalikan 2 demons tier 3 secara bersamaan. Setelah itu, si Feng mulai menyapu kota untuk Ghouls. Sebelumnya, karena dia harus menunggu Ghoul di daerah terlarang untuk berkeliaran, berbagai aktivitas si Feng telah dibatasi. Oleh karena itu, efisiensi penggilingannya sangat rendah. Sekarang setelah batasan ini hilang, dia bisa bergerak dari satu ujung jalan ke ujung yang lain, membantai semuanya tanpa jeda. Saat satu Ghoul demi satu jatuh, reputasi si Feng naik. Sistem, kamu telah membunuh Ghoul.
Reputasi dalam Thunder Base Empire +1. Sistem, kamu telah membunuh Ghoul. Reputasi dalam Thunder Base Empire +1. Sistem, kamu telah membunuh Ghoul. Reputasi dalam Thunder Base Empire +1. Setelah 3 jam, reputasi Si Feng telah meningkat menjadi 207 poin. Dia mendapatkan reputasi jauh lebih lambat dari yang dia harapkan. Meskipun ia membunuh elit khusus dengan sangat cepat, hanya ada begitu banyak Ghoul yang muncul di satu jalan. Dia harus membuang banyak waktu untuk berpindah dari satu Ghoul ke Ghoul lainnya, yang secara signifikan mengurangi efisiensinya. Kalau begini terus, aku hanya akan menyelesaikan bagian pencarian ini jika aku menggiling tanpa henti selama 2 hari. Waktu yang tersisa harus cukup untuk mengangkat kutukan pada kota dan menyelesaikan pencarian. Sama seperti Si Feng tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar peringatan dari sistem. Peringatan ini adalah pemberitahuan yang memberitahunya bahwa seseorang menelepon dari dunia nyata, biasanya. Permainan hanya akan memperingatkan pemain ketika komunikasi dengan dunia luar telah terputus, dan pemain tidak dapat menerima panggilan dunia nyata dari dalam domain dewa. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Si Feng tidak terlalu memikirkannya saat dia segera menggesekkan jari-jarinya, memanggil antarmuka sistem dan mengklik tombol lockout. Sebelumnya, dia telah memberitahu Fire Dance dan yang lainnya bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pencarian di area khusus dan bahwa kontak dengan dunia luar tidak tersedia. Karena itu, mereka tidak akan memanggilnya kecuali itu mendesak. Saat itu jam 3 pagi di dunia nyata. Orang normal tidak akan menelepon pada malam hari seperti ini. Untuk Blackie dan yang lainnya untuk menghubunginya di tengah malam, satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu telah terjadi pada Zero Wing. Kegelapan mengelilingi Si Feng saat dia melangkah keluar dari kabin game virtualnya. Dering dari arloji kuantum yang dikenakan Si Feng di pergelangan tangannya bergema di seluruh kamar yang sunyi itu. Melihat tampilan jam tangan, Si Feng menemukan bahwa itu adalah Blackie. Blackie, apa yang begitu mendesak? Apakah ada sesuatu yang terjadi di domain dewa? Tanya Si Feng setelah menjawab panggilan. Saudara Feng, Pegunungan Stone Claw, sesuatu telah terjadi. Blackie berkata dengan panik setelah panggilan tersambung. Dari 300 anggota Legiun Dewa Gelap, hampir semuanya telah musnah. Hanya selusin yang berhasil kembali ke kota hutan batu. Petik 2. Tidak mungkin, Si Feng tercengang. Mungkinkah Star Alliance? Itu seharusnya tidak mungkin. Petik 2. Meskipun Dark Gods Legion hanya memiliki 300 anggota, peralatan mereka adalah kelas 1. Teknik bertarung mereka juga unggul. Selanjutnya, Legiun Dewa Kegelapan memiliki keterampilan berserk seperti kekuatan kegelapan. Bahkan jika Star Alliance mengirim pejuang terbaiknya, mereka tidak akan pernah bisa memusnahkan Legiun. Awalnya, aku bertanya-tanya hal yang sama. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan para korban, orang-orang yang menyerang mereka tidak tampak seperti anggota Star Alliance. Mereka juga bukan nama merah. Mereka adalah sekelompok pemain independen. Begitu mereka muncul, mereka membunuh beberapa lusin anggota Legiun. Bahkan setelah semua orang mengaktifkan kekuatan kegelapan, mereka tidak bisa menahan diri terhadap para pemain independen itu. Beberapa pemain yang lebih kuat bahkan membunuh anggota Legion hanya dalam beberapa langkah. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka sudah mati. Berita itu juga mengejutkan Blackie. Karena itu, dia segera menghubungi Si Feng. Selain dari kekuatan utama Zero Wing, Dark Gods Legion adalah tim yang paling kuat di Zero Wing. Bahkan di seluruh kerajaan Star Moon, Legiun berada di peringkat paling atas dalam hal kekuatan tempur. Legiun juga memiliki kekuatan kegelapan. Namun, mereka telah dibantai. Berita tentang insiden ini sudah menyebar ke seluruh kerajaan bintang bulan. Jika mereka tidak menangani masalah ini dengan baik, reputasi Zero Wing akan terjun ke lubang paling gelap di jurang. Sekelompok ahli independen dengan peralatan dan keterampilan tingkat atas? Mungkinkah bunga 7 dosa? Dari semua musuh Si Feng yang mungkin, hanya bunga 7 dosa yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, bukankah organisasi itu menargetkan kekuatan utama dan eselon atas Zero Wing? Mendengar Si Feng menyarankan bahwa itu adalah perbuatan bunga 7 dosa, Blackie tertegun sejenak. Blackie setuju dengan deduksi Si Feng. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa bunga 7 dosa akan begitu kuat.
Awalnya, dia meragukan bahwa kekuatan apapun dapat dengan mudah mengalahkan Legion Dewa Gelap Zero Wing. Bahkan jika Bunga Tujuh Dosa mengambil tindakan, organisasi harus mengeluarkan banyak upaya untuk menurunkan Legion. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia sangat keliru. Jika Legion Dewa Kegelapan sudah mengalami nasib seperti itu, kekuatan utama Zero Wing berada dalam masalah. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya Blackie, panik. Bab 720 Markis. Si Feng terdiam mendengar pertanyaan Blackie. Dia tidak pernah mengharapkan Bunga Tujuh Dosa untuk mengambil tindakan begitu cepat. Organisasi itu tidak hanya bergerak beberapa hari lebih awal dari yang diperkirakan, tetapi target mereka juga bukan merupakan kekuatan utama atau eselon atas Zero Wing. Hilangnya EXP dari penghancuran pasukan Dewa Kegelapan adalah masalah kecil. Namun, itu tidak akan mudah untuk memulihkan peralatan yang hilang. Blackie, beritahu Aqua dan yang lainnya bahwa mereka sudah menjadi target segera dan berusaha untuk tetap dalam batas kota sebanyak mungkin. Mintalah mereka fokus pada peningkatan teknik mereka di Kolosseum Ilahi. Kami akan berurusan dengan Bunga Tujuh Dosa begitu aku kembali, kata si Feng setelah memikirkannya. Keputusan terbaik saat ini adalah meminta Aqua Rose dan yang lainnya menghindari pedang Algojo. Dengan begitu banyak ahli perbaikan, Aqua Rose dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dalam keadaan mereka saat ini. Benar, juga minta Melankolik mengumpulkan beberapa bahan untukku. Aku akan membutuhkannya begitu aku kembali. Petik 2. Dalam Guts Domain, dengan kekuatan pemain saat ini, tidak mungkin untuk melakukan pembunuhan di kota-kota atau Stone Forest Town dan lolos begitu saja. Meskipun Bunga Tujuh Dosa sangat kuat, mereka akan membuang nyawa mereka dan menderita di penjara untuk sementara waktu jika mereka membunuh pemain lain di dalam kota. The Flower of Seven Sins kemungkinan besar akan menghindari kesepakatan yang begitu mentah. Jika mereka ingin berurusan dengan Bunga Tujuh Dosa, pilihan terbaik mereka adalah menunggu kembalinya dan membuat perangkap bagi pembunuh bayaran organisasi. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk menang. Apapun yang lain hanya akan menambah tubuh ketumpukan mayat. Aku mengerti. Blackie mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia frustrasi, ini yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah panggilan berakhir, si Feng menyibukkan diri, mengisi solusi nutrien kabin game. Dia harus memberikan segalanya dan menyelesaikan epic quest-nya sesegera mungkin. Sekarang dia sudah setengah jalan dalam pencarian, dia tidak bisa kembali untuk mencari bantuan. Hukuman karena gagal dalam quest epic bukan masalah tertawa. Aku mengambil terlalu banyak waktu untuk membunuh hantu. Aku harus bekerja lebih cepat. Setelah si Feng masuk ke dalam permainan, ia membuka peta ibu kota kekaisaran dan mencari lokasi dengan kepadatan monster tertinggi. Meskipun daerah di sekitar istana penuh sesak, ini bukan daerah yang paling padat penduduknya. Secara umum, area perdagangan memiliki NPC terbanyak. Setelah memutuskan tujuan, si Feng mengaktifkan Wind Reader, memimpin 2 tier 3 demons saat ia menuju distrik komersial Thunder Base Empire. Tanda hubung. Pada saat yang sama, sesuatu terjadi di kerajaan Star Moon. Berita tentang penghancuran Legion Zero Guts Dark Guts sudah dekat muncul di forum Star Moon Kingdom, dan banyak pemain mengobrol tentang drama terbaru ini. Tidakkah ada banyak ahli di Legion Dewa Nampan Nona Sayap? Bagaimana mereka dihancurkan? Aku dengar itu dilakukan oleh sekelompok pemain independen. Dulu aku berpikir bahwa Zero Wing sangat kuat. Sepertinya mereka hanya sebesar ini. Petik 2. Memang, yang lain terus mengatakan betapa kuatnya Zero Wing dan bagaimana persekutuan memiliki begitu banyak pakar. Pada akhirnya, sekelompok pemain independen membantai mereka. Seperti yang diharapkan, semuanya hanya sekelompok rumor. Petik 2. Ketika berita tentang kekalahan Zero Wing menyebar, reputasi persekutuan mulai tenggelam. Akibatnya, banyak pemain yang berniat bergabung dengan Zero Wing mulai ragu-ragu. Sementara itu, di kota Hutan Batu, banyak guild mulai bergerak secara diam-diam ketika mereka mendengar berita ini. Mereka semua bersiap menghadapi Zero Wing. Tanda hubung. Hahaha, Open Source Corporation benar-benar tangguh. Mereka berhasil memusnahkan Legiun Dewa Gelap Zero Wing dengan cepat. Ini harus menjadi pukulan besar bagi persekutuan. Galaxy Pass tidak bisa menahan tawa ketika dia menerima berita. Ungu,
Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Bunga 7 dosa, kata mata ungu dengan ekspresi serius. Sebagai seorang ahli yang telah diasuh oleh Super Guild, Purple Eye tahu sedikit tentang teror bunga 7 dosa. Meskipun dia cukup senang bahwa Flower of Seven Sins menargetkan Zero Wing, dia tidak bisa menahan rasa takutnya ketika melihat kekuatan menakutkan organisasi. Jika ada kekuatan besar yang menyewa organisasi untuk menargetkan Star Alliance, mereka tidak akan tertawa. Tidak heran mereka memusnahkan Legiun Dewa Kegelapan. Sepertinya OSC benar-benar mati-matian kali ini. Galaxy Pass juga menggigil ketika mendengar nama bunga 7 dosa, kegembiraannya lenyap. Karena bunga 7 dosa telah mulai menyerang, kita tidak akan memiliki masalah apapun. Beritahu bulu merah dan yang lainnya. Baik di dalam maupun di luar pegunungan Stoneclaw, suruh mereka untuk membunuh setiap anggota Zero Wing yang mereka temui. Petik 2. Sebelumnya, Star Alliance telah takut akan penyergapan oleh pejuang top Zero Wing. Oleh karena itu, persekutuan telah mengirimkan sebagian besar anggota elit ke pegunungan Stoneclaw, dengan hanya beberapa ahli yang ikut. Sekarang mereka mendapat dukungan dari bunga 7 dosa, namun, semuanya telah berubah. Dalam hal pejuang top, bunga 7 dosa memiliki keuntungan luar biasa. Sekarang, alih-alih takut pakar Zero Wing, pakar mereka bisa menyerang. Dengan begitu, bunga 7 dosa bisa melenyapkan mereka semua dalam sekali jalan, membakar pamor Zero Wing ke tanah. Aku akan menyelesaikannya. Mata ungu pergi untuk menjalankan rencana itu. Tanda hubung. Ketika para ahli Star Alliance mulai bergerak, Zero Wing, yang telah mendominasi pegunungan Stoneclaw, tiba-tiba berada pada posisi yang kurang menguntungkan di dungeon regional. Para anggotanya harus mengambil tindakan pencegahan. Wakil pemimpin Aqua, banyak anggota persekutuan mulai mengeluh tentang kelambanan kita. Jika kamu terus meminta kami berlatih di Kolosseum Ilahi dan mengabaikan situasi di pegunungan Stoneclaw, aku khawatir semangat kerja akan mulai turun. Petik 2. Wakil pemimpin, mengapa kamu tidak membiarkan kami berurusan dengan para bajingan dari Star Alliance? Legiun Dewa Gelap akan menaruh ketakutan di hati mereka, dan aliansi tidak akan berani menginjakan kaki di pegunungan Stoneclaw lagi. Petik 2. Banyak anggota inti Zero Wing merasa jengkel dengan tindakan Star Alliance, ingin berpartisipasi dalam pertempuran di pegunungan Stoneclaw. Ditolak. Aku memahami sentimen kamu, dan aku merasakan hal yang sama. Tetapi kami hanya akan jatuh ke dalam perangkap aliansi Star dengan melakukannya. Pemimpin persekutuan telah memerintahkan kita untuk mengesampingkan semuanya sampai dia kembali, kata Aquaros, menggelengkan kepalanya. Adapun pegunungan Stoneclaw, semua orang harus pergi ke tempat lain untuk naik level untuk saat ini. Sebelumnya, sekitar selusin anggota persekutuan telah menyerang tanpa izin dengan harapan memberi pelajaran kepada Star Alliance. Pada akhirnya, mereka mati bahkan sebelum mereka tiba di gerbang transfer ke pegunungan Stoneclaw. Selusin anggota kekuatan utama tidak berdaya. Apalagi musuh bahkan punya pejuang pada saat itu. Meluncurkan serangan balik sekarang akan sama dengan memberi hadiah peralatan mereka kepada musuh-musuh mereka. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menyerah pada sumber daya di pegunungan Stoneclaw. Sementara itu, di dalam reruntuhan ibu kota kekaisaran. Setelah memikat dan membunuh monster di area perdagangan selama lebih dari sehari, Si Feng akhirnya berhasil membunuh 5.000 ghouls, mencapai level 38 dan menjadi markis dari Thunder Base Empire. Namun, Si Feng lebih bersemangat tentang buku penguasaan yang telah diperolehnya. Meskipun drop rate di area perdagangan jauh lebih rendah, 5.000 ghouls Si Feng membunuh telah menghasilkan total 31 buku penguasaan perunggu. Setelah membunuh 5.000 ghouls, Si Feng telah membunuh hampir setiap ghoul di area perdagangan. Ghoul di ibu kota kekaisaran berbeda dari monster di dunia luar. Mereka tidak respawn setelah mereka mati, jadi akan ada satu ghoul kurang dengan setiap pembunuhan. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang akan menggiling di sini untuk buku penguasaan lagi. Dengan begitu banyak buku penguasaan, aku ingin tahu berapa banyak poin penguasaan yang akan aku peroleh. Semoga keberuntungan aku tidak terlalu buruk. Si Feng kemudian mengeluarkan buku penguasaan dari tasnya dan mengklik untuk menggunakannya.